kelas. Bismillah. Nanti mungkin bisa dikeraskan. Bismillah. Cek. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmatnya, rahmatnya, taufiknya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali dalam majlis ilmu untuk melanjutkan materi yang sudah kita mulai di bulan sebelumnya, dan insyaallah taala kita akan berusaha untuk menyelesaikan kitabus shiyam yang tinggal tersisa beberapa bab saja. Kemudian selesai dari kitabus shiyam, kita akan kembali lagi untuk menyempurnakan kitabut taharah yang sudah kita mulai dan hampir selesai. Kemudian setelah kita menyelesaikan kitab at-taharah, insyaallah taala kita akan menyambung kitabus shalah, yang mana itu yang pertama kita dulu ambil di awal mempelajari fikih Islami. Kita dahulu awal memulai dari syarat sahnya salat. Ya, insyaallah jadi kita menyelesaikan kitab shiyam terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan kitab taharah, kemudian baru masuk ke kitab as-salah. Baik. Kemarin sampai di permasalahan apa? Baik. Hijamah. Sepertinya ihtilam juga sudah ya? Sampai apa? Mau masuk itu apa ya? Jima. Kafarah. Iya, bab jima. Belum. Ini sekarang bab faslun. Iya. Kemudian habis itu makruh ya. Setelah bab kafarah, kemudian yang makruh dan yang mustahab dalam berpuasa. Kemudian puasa-puasa tatawwu ya. Kemudian setelah itu babul i'tikaf, terus selesai. Walaupun i'tikafnya sudah selesai. Kalau babul i'tikaf sudah pernah kita ambil sebenarnya ya. Dulu ya, malah bab pertama yang diambil adalah bab i'tikaf. Ajib, belajar fikih langsung bab i'tikaf. Labas, sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti perlu diulang lagi enggak bab i'tikaf? Perlu. Diulang sendiri. Tayyib, faslun. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa man jama'a fi nahar Ramadan, fi nahari harusnya kok fi nahar ya. Wa man jama'a fi nahari Ramadan walau fi yawmin lazimahu imsakuhu aw ra'a al-hilala laylatahu wa ruddat shahadatuhu faghayyaba hashafata dhakarihi al-asli fi qubulin asli أو دبر ولو ناسيا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا. نعم.
Barang siapa yang berjima di waktu siang bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan siang berarti dimulai sejak kapan di sini? Sejak fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Naam. Walau fi yaumin lazimahu imsakuhu. Seandainya seseorang, sebuah negeri memutuskan bahwasannya besok masih tanggal 30 Sya'ban, belum masuk satu Ramadan. Kemudian jam 10 pagi pemerintah meralat keputusannya, karena ternyata tadi malam ada salah satu atau dua petugas ru'yah yang melihat hilal Ramadan. Akan tetapi ketika mereka hendak mengabarkan kepada pemerintah, sinyal internet terputus, sehingga kabar tersebut belum sampai kepada pemerintah. Esoknya jam 10 pagi sinyal kembali ada, kemudian petugas ru'yah mengabarkan bahwasanya tadi malam sudah terlihat hilal. Cuman kami mengalami kendala untuk mengabarkan kepada waliul amr perkara ru'yatul hilal. Maka pemerintah karena mempercayai dua orang tersebut meralat keputusannya. Jam 10 pagi pengumuman bahwasannya keputusan hari ini 30 Sya'ban yang berdasarkan sidang isbat tadi malam kami batalkan, berdasarkan informasi yang baru masuk, yang mana informasi tersebut seharusnya sampai tadi malam. Akan tapi karena kendala sehingga baru masuk siang ini jam 10 dan kami meralat keputusan kami, maka saat ini kami mengabarkan kepada seluruh warga negeri Wakanda bahwasannya hari ini merupakan tanggal 1 Ramadan. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi atau siang. Pada saat jam 7 pagi, ketika sebut saja namanya Joko hendak berangkat ke kantor, beliau sempat bermesraan terlebih dahulu dengan istrinya karena merayakan bahwasanya sekarang masih tanggal 30 Sya'ban. Alhamdulillah masih bisa santai, ya kan? Merayakan bersama istrinya, niatnya bercanda tapi kebablasan. Awalnya seringnya seperti itu ya, seringnya niatnya bercanda tapi seringnya kebablasan. alias modus. Akhirnya Joko sampai melakukan hubungan dengan istrinya jam berapa? Jam 7 pagi. Bi, bukan sih bi, orang jelas mau bengi sidang isbat, jelas kok. Disaksikan seluruh negeri Wakanda bahwasanya sekarang tanggal 30 Sya'ban. Jam 10 ketika Joko di kantor mendapat berita gempar tersebut, bahwasanya pemerintah meralat keputusannya berdasarkan dalil yang sahih dan petunjuk yang benar sesuai dengan kitab dan sunnah. Meralat keputusannya, maka telepon ke rumah, Mi, ternyata diralat Mi keputusan pemerintah hari ini 1 Ramadan Mi. Ya. Beberapa pertanyaan harus antum jawab. Yang pertama, apa yang wajib bagi Joko dan seluruh penduduk muslim negeri Wakanda? Ya. Yang kedua, apa hukum jima Joko di hari tersebut? Yang ketiga, wajibkah Joko membayar kafarah atas jima yang terjadi di jam 7 pagi sedangkan pemerintah baru mengumumkan tanggal 1 Ramadan itu jam 10
10 pagi. Silahkan yang mau jawab terlebih dahulu. Silahkan. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan oleh Joko dan kaum muslimin adalah menahan yang membatalkan puasa Baik. sampai sore. Sampai sore aja. Sampai ada maghrib. Sampai azan. Sampai kalau azan maghribnya kecepatan. Kalau azan maghribnya kecepatan. Sampai matahari. Wah gitu dong. Antum jangan seperti silahkan. Jimanya haram. Haram berarti berdosa. Baik. Terus yang ketiga tadi dia itu harus membayar qadha dan bayar kafarah. Berarti puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah dan wajib membayar kafarah karena melakukan di siang hari bulan Ramadan. Betul memang ada kesalahan. Taib hukumnya tentu karena di luar ilmu yang dia miliki, maka tidak mendapatkan dosa. Akan tapi wajib mengqadha dan membayar kafarah. Nah, itu maksudnya adalah walau fi yaumin lazimahu imsakuhu. Nah, itu maksud dari perkataan contoh tadi yang ana sampaikan. Itu adalah maksud dari perkataan meskipun di hari yang mana seorang yang wajib berpuasa diwajibkan menahan dari pembatal-pembatal puasa. Maksud perkataan ini adalah tadi yang saya contohkan. Ya, maksudnya adalah tadi. Awra'al hilala lailatahu wa ruddat syahadatuhu faghayyaba hashafata dzakarihi al-asli. Naam. Kemudian proses jima itu batas minimalnya seperti apa? Apakah cuma sekedar nempel? Apakah baru ketemuan langsung sudah dikatakan jima sehingga wajib membayar kafarah? Kafarahnya tidak main-main. Kafarahnya tidak main-main, mahal dan berat. Sehingga kita harus tahu betul batas mana sesampai dikatakan dia berjima atau tidak. Faghayyaba hashafata dzakarihil asli. Yang pertama patokannya adalah zakarnya harus asli terlebih dahulu, ya. Enggak boleh KW, ya. Enggak boleh KW atau palsu. Nah, ada yang palsu, Allahu a'lam, ada katanya di dunia medis sekarang banyak yang palsu-palsu, ya. Bahkan ada yang transgender itu dari laki-laki jadi perempuan. Dari laki-laki jadi perempuan. Juga termasuk yang dirubah adalah alat vitalnya. Itu yang bikin bingung, itu beneran apa enggak itu? Bagaimana bisa alat vital? Ya kalau diambil burungnya sih mungkin saja ya. Tapi membuat alat vital wanita di tubuh seorang pria itu caranya gimana? Itu masih ragu saya, masih ragu. Maksudnya itu betulan atau tidak, atau hanya fisik luarnya saja. Kalau alat vitalnya sampai dirubah itu Allahu a'lam, gharib. Pertama, burungnya harus asli, ya, burungnya harus asli. Yang kedua, batasnya adalah hasyafah. Hasyafah itu adalah kepala, ya. Kepala dari burung tersebut. Kalau kepalanya hilang semua, maka dia sudah tergolong melakukan jima meskipun belum semuanya hilang. Ya, yang ngumpet baru kepalanya saja, maka sudah masuk golongan jima. Kalau cuma setengah kepalanya saja bagaimana? Ya memang pertanyaan ini loh koyong angel nemen ya, bukan begitu. Karena resikonya berat. Ya enggak? Resikonya berat. Resikonya berpuasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak, ngasih makan 60 orang. Kita ngasih makan orang serumah aja kadang, ya. Deling-eling terus, ya kan. Orang bersyukur sih mi, mangan enak sedina ping 3 Kak.
Coba sehari baru ngasih makan 3 kali aja wis dieling-eling terus ya. 60 orang ya, 60 orang. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut angel apa angel? Angel. Buktine wong sebulan berturut-turut piana sing gagal. Ya kan? Sebulan berturut-turut saja ndak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut. Membebaskan budak. Budak aja di zaman sekarang sudah sangat sulit. Kalaupun ada harganya sangat mahal. Maka para fuqaha betul-betul membuat batasan supaya apa? Supaya manusia ini jelas kapan harus membayar, kapan boleh untuk tidak membayar. Nah, jadi patokannya tadi yang pertama zakarnya harus asli, ya. Zakarnya harus asli. Yang kedua hasyafah. Hasyafah itu kepala, ya. Kepala dari burung tersebut harus taghyib dari kata ghayyab, itu dari kata ghaib. Berarti hilang, enggak kelihatan. Kalau kepalanya enggak kelihatan sudah berarti tergolong dia sudah berji meskipun belum masuk semuanya. Baik. Fi qubulin asli, dan juga dimasukkannya di lubang yang ini tadi singgungan saya masalah transgender. Ya betul hukumnya haram dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya hukum fikihnya bagaimana? Karena bisa jadi seorang transgender bertobat, boleh enggak? Boleh. Seorang transgender boleh bertobat. Lalu apa yang sudah dia lakukan selama ini? Apakah ada kafarah yang harus dibayar atau tidak? Nah, jadi hukum fikih bukan bicara masalah sekedar halal dan haramnya saja, tapi resiko yang dia tanggung dari perbuatannya. Menimbulkan harta, ada harta yang harus dikeluarkan atau tidak, atau berapa puasa yang harus diganti. Karena dimungkinkan seseorang bertaubat meskipun sudah melakukan perbuatan maksiat. Zakarnya asli dimasukkan ke dalam kubul yang asli. Au dubur, ataupun dubur sama. Kubul dan dubur dalam masalah ini hukumnya sama. Lagi kasusnya sama. Kasusnya adalah pelaku-pelaku perbuatan maksiat liwat. Ya enggak? Banyak pelaku-pelaku seperti itu karena sudah merubah fisiknya seperti perempuan, tapi tetap saja senjatanya sama. Senjatanya tetap sama, sehingga hubungannya kemungkinan terjadi melalui proses liwat. Betul haram, tapi suatu hari kalau bertobat boleh enggak? Boleh saja. Nah, terus kalau bertobat yang harus diganti apa puasanya saja? Apakah harus membayar kafarah juga? Di situ tempatnya. Tempatnya. Nah, walau nasian au mukrahan, meskipun dia lupa, jimaknya lupa. Kalau orang sedang berpuasa, ya sebut saja namanya Joko. Ya, sebut saja namanya Joko. Joko ini pemain bola, ya. Pemain bola. Jadi kalau puasa sore-sore itu nunggu beduk itu apa? Ngabuburit ya. Ngabuburitnya itu main bola. Main bola dia bermain berapa? Main bola itu berapa menit? 2 kali 4 5 90 ya. 90 menit. Berarti jam setengah 6 selesai main bola. Sampai rumah capek enggak? Capek, haus, belum azan maghrib. Karena sudah terlalu capek dan haus, pikirannya begitu. Karena rutinitas sebelum Ramadan langsung sampai rumah buka pintu langsung ambil air langsung minum. Rutinitas itu karena baru tanggal 1 Ramadan, jadi rutinitas Syaban masih ke bawah. Ya. Buka pintu langsung ambil minum. Gluk. Puasanya batal enggak? Masa? Meskipun minumnya sedrim tidak, karena lu pertanyaan yang sama. Kalau jadi orang puasa ini kan staminanya menurun, ya enggak, biasanya kerja capek. Setelah sholat asar dia istirahat, tidur, istrinya juga istirahat. Bangun tidur itu kebetulan jam setengah 6. Jam setengah 6. Setengah 6 bangun. Biasanya karena ini tanggal berapa tadi? Ceritanya tanggal berapa?
Satu Ramadan, anyaran puasa. Ya. Kegiatan Syaban masih belum hilang dari ingatan. Biasanya anggar ngelilir jam 5:30 ke guyonan. Baru kue adus terus mangkat salat maghrib. Ya. Dilakukanlah kegiatan itu di tanggal 1 Ramadan. Kelalen, betul-betul tidak ingat keduanya. Ya. Guyonan, kebablasan, ya, kebablasan seperti biasa sampai jima. Setelah itu selesai mandi baru ingat, ini unang isi puasa ya, dan ini kayak gue. Nah, puasanya batal enggak? Tadi yang pertama pemain bola nggak batal. Kalau yang ini batal, kan sama-sama lupa. Batal. Kenapa? Kan sama-sama lupa. Iya, minum dengan sengaja di tengah siang bulan Ramadan, yo jelas perbuatan dosa dengan kalau sengaja. Kan sama-sama pembatal puasa ndak? Sama. Dilakukan di waktu yang sama ndak? Sama. Yang satu kok antum katakan puasanya ndak batal, yang satu antum katakan puasanya batal. Aja ngarang. Ayo. Sama-sama tidak batal lah. Ini harusnya kayak gini. Ini konsisten. Pada kelalen, ya kan? Sing pertama kelalen orang batal, sing kelalen batal kan orang konsisten. Kiasnya harusnya begitu. Nah, ini kalau kita bicara usul fikih akan mengatakan seperti itu. Akan tetapi dalil tentang jima ini dalil yang khusus. Nah, dalilnya khusus sehingga keluar dari kaidah umum bahwasanya pembatal puasa yang terjadi karena tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa kecuali itu caranya. Kenapa? Karena dalilnya khusus. Khusus. Kenapa? Jarang seorang muslim dengan sadar tahu hukumnya terus sengaja jima lagi puasa, anane kelalen. Kalau kelalen ini unsur kelalen kita jadikan alasan untuk dia puasanya enggak batal, enggak ada orang berjima selama puasa terus puasanya batal, akhirnya enggak ada. Karena umumnya karena kelalen. Di hadis tentang seorang A'rabi yang berhubungan dengan istrinya di siang bulan Ramadan, itu kejadian umumnya karena kelalen. Akhirnya kalau kelalennya jima ini dikatakan seperti yang umum tadi ya, tidak membatalkan puasa, akhirnya hadis tentang kafarah jima kemudian membatalkan puasa, bisa jadi hadis-hadisnya tidak akan pernah digunakan sama sekali karena umumnya terjadi karena kelalen. Hampir tidak pernah terjadi ya bagi orang yang sadar ya. Ini kalau memang orang nggak niat puasa beda lagi. Ini memang dia niat puasa, kemudian sengaja nak batal nabelah puasanya, ini jarang sekali. Apalagi tahu puasa wajib, adanya kelalen. Maka hadis tersebut dijadikan hadis yang khusus, mengkhususkan kaidah pembatal puasa secara umum. Jadi meskipun kelalen, meskipun terpaksa sama aja. Meskipun terpaksa pun sama, membatalkan puasa. Fa alaihil qada wal kafarah anzal aula. Keluar sesuatu atau enggak keluar sesuatu, cuma hilang sedelat tok baru muncul maning pada baik, tetap membatalkan puasa dan wajib membayar kafarah. Nah. Nah, dalam syarah Al-Muntaha disebutkan alasannya karena di hadis tentang A'rabi tersebut yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, Nabi SAW lam yastafsil al-mawaqi', tidak menanyakan iskon
Kowe melakukan itu kelingan apa ora? Nabi tidak tanya. Menunjukkan keumuman kondisi. Keumuman kondisi maksudnya apa? Pan kelalen, pan kelingan, hukumnya pada baik. Karena Nabi SAW tidak menanyakan tentang kondisinya. Seandainya memang kondisi itu penting, kelalen atau tidak kelalen, maka Nabi SAW pasti akan menanyakan, kamu melakukan itu dengan sadar atau tidak. Nah, karena perkara yang penting dan waktunya adalah waktu menjelaskan hukum syar'i, waktul bayan. ولأن الوضوء يفسد الصوم فأفسد على كل حال كالصلاة والحج. نعم. أو لميت أو بهيمة. نعم. Di dalam Syarah Al-Muntaha disebutkan juga selain dubur juga disebutkan mayit dan hewan. Mayit dan hewan. Ini kejadian bukan berarti nggak ada ya. Karena tahu antum semua nggak mungkin sampai berpikir sampai sana, tapi kenyataannya memang ada di dunia ini ada. Jadi obsesi seorang laki-laki terhadap wanita idamannya karena tidak pernah didapatkan ketika hidup, bahkan ketika mati pun masih berusaha untuk mendapatkan wanita tersebut. Nah, seandainya laki-laki tersebut muslim, ya nasallallahu alaihi, kemudian perbuatan maksiat tersebut berhubungan dengan mayit seorang wanita yang dia idam-idamkan sepanjang hidupnya. Kemudian bertobat laki-laki tersebut, boleh enggak? Tobat boleh enggak? Boleh, masa enggak boleh? Pertanyaannya, kalau itu terjadi di tanggal 1 bulan Ramadan misalnya, kemudian hukum puasanya tentu batal, wajib bayar kafarah atau tidak. Nah, jadi termasuk mayitatin au bahimatin atau hewan. Meskipun berhubungannya dengan hewan sama. Ini kasus cukup banyak terjadi, manusia yang berhubungan dengan hewan sama. Kalau itu terjadi di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal dan wajib membayar kafarah. Bukan hanya laki-laki, bahkan wanita pun ada yang berhubungan dengan hewan. Kasus-kasus seperti ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga musibah ini tidak menimpa kaum muslimin dan kaum muslimat. Fa'alaihi al-qada wal kafara anzala aula walau aulaja. Ini cerita tentang khuntha muskil, ini enggak usah ya. Khuntha muskil itu yang punya 2 alat kelamin, enggak usah. Wa in jama'a dunal farji, barang siapa berhubungan di selain farj, di selain alat vital, walau amdan, sengaja atau tidak sengaja, fa anzala, kemudian sampai keluar sesuatu, baik mani maupun madhi, apa hukum puasanya? Ini sudah kita ambil. Mau mani mau madhi sama? Masya Allah, memang mulang para fuqaha kan memang paling kepenak ya. Paham, apal, bisa menjawab pertanyaan. Nah, aw kanatil mar'atu al-mujama'ah ma'dzurah, wanita yang diajak berhubungan tadi, nah, meskipun tanpa ada kontak, meskipun tanpa ada jima, wanita tersebut lupa misalnya, ada uzur ya, menyambut ajakan suaminya. Ini jima di selain apa tadi? Farji. Jima di selain farji. Yang tadi katakan ada kontak fisik. Wanita tersebut menyambut ajakan suaminya. Seperti apa bentuknya saya tidak tahu ya. Antum silahkan ngarang sendiri ya. Kelalen atau terpaksa atau lupa dan lain sebagainya, hukumnya sama. Kalau wanita tersebut meladeni meskipun terpaksa, tapi buktinya wanita tersebut juga mengeluarkan, ya intinya di situ ya. Intinya adalah ada kontak fisik dan keluar sesuatu dari alat vital. Kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu. Kalau kontak fisik tapi tidak keluar apa-apa, hukum puasanya? Tidak ada masalah. Selama tidak keluar apa-apa, tidak
masalah kecuali jima. Kecuali jima di farji itu tidak keluar apa-apa, tapi kalau jima di farji maka membatalkan puasa dan qada dan kafarah. Sekarang jima tapi tidak di farji. Untuk dikatakan batal maka harus mengeluarkan sesuatu. Nah, kalau yang laki-lakinya jelas. Sekarang perempuannya terpaksa tapi keluar sesuatu, perempuannya pun keluar sesuatu karena berarti tergerak syahwatnya. Kalau perempuan tersebut terpaksa tapi tidak keluar sesuatu, yang perempuan batal tidak puasanya? Kayak ragu-ragu. Ya jelas tidak. Kan sudah diambil tadi. Ya, kontak fisik pertandingannya seperti apapun, ya, selama bukan jima di farji dan tidak keluar apapun, ya, maka tidak membatalkan puasa. Laki-lakinya ngajak bercanda kebablasan tapi jimanya tidak di farji. Entah di mana saya nggak tahu, ya. Kalau dari laki-lakinya kemudian tidak mengeluarkan apapun, batal tidak puasanya? Tidak, wis jelas. Kalau perempuannya nggak mengeluarkan apapun, batal tidak puasanya? Nah, kalau laki-lakinya mengeluarkan madhi, batal tidak puasanya? Perempuannya terpaksa betul, tapi keluar sesuatu dari dia, batal tidak puasanya? Batal, sama aja. Karena awalnya terpaksa, kemudian sukarela, sama aja, sudah berubah. Awalnya saja terpaksa. Nah, wa in tawa'at 'amilatan 'alimatan fal kaffarah aidan. Nah, kalau jimanya di farji, kemudian wanita ini terpaksa, nanti terpaksa ku sing kepriben nanti insyaallah ana jelaskan, ya. Wanita ini terpaksa, maka wanita ini tidak menanggung kafarah. Tapi wajib mengganti puasanya enggak? Ya, karena melakukan jima gampang. Kalau wanita tersebut menyambut dengan sukarela, ya, atau bahkan inisiator utama, ya, ibaratnya kalau upacara dia adalah inspektur upacara, ya. Upacara ada inspekturnya, bisa jalan enggak? Enggak mungkin jalan. Itu kalau di pengadilan sama, namanya pengacara. Pengacara itu inspektur upacara. Kalau nggak ada pengacara nggak jalan. Kalau di upacara namanya inspektur upacara. Dia inisiator tunggal. Ya, ya namanya laki-laki kan gampang digoroh ya, gampang diakali ya. Wong lanang gue sapendol-pendole, kalahe karo wong wadon wis sagagah-gagahe sampean. Ya. Sahebat-hebat ya nung jaba katone kereng muni sing nang omah lutak-lutik ya sampean pasti ya bekur, angger darah bekur, ya. Angger darah ke bekur wis. Wong fitrah wong lanang ya memang gayane tok, ya. Karo wadon wis klepek-klepek ya kan. Akhirnya laki-laki ini terbawa oleh tabiat laki-lakinya. Kemudian terjadi jima di farji, maka laki-laki tersebut batal puasanya dan wajib membayar kafar, dan wanita tersebut juga batal puasanya dan wajib membayar kafar. Nah, karena dia dengan sukarela. Lalu terpaksa itu seperti apa? Nah, terpaksa ini ana temukan bagus. Bentar, ana cari dulu ya. Kondisi terpaksa. Gimana tadi? Kondisi terpaksa. Sepertinya di Kasyaful Qina. Ana cari sebentar ya.
Ayuh dikasyaful ghina. Walau akraha zaujatahu, seorang suami memaksa istrinya. Nah, ini inspekturnya adalah sang suami. Akraha zaujatahu aw amatahu alaih, dia memaksa istrinya atau budak wanitanya ala alwat, memaksa jima di farji, fi nahar Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Dafa'athu bil ashal fal ashal. Nah, kapan seorang istri dikatakan terpaksa? Itu ketika sudah melakukan sebuah usaha untuk menolak. Ya. Kalau tidak melakukan usaha untuk menolak, namanya apa tadi? Sukarela. Ya. Jadi terpaksa itu dari istri harus ada usaha untuk nolak terlebih dahulu. Bi, sing sabar bi, galingan bi, stela tok ya. Apa wis mana dolan sing aduh ben ora galingan mana. Sama. Ya tetap pada bayar Ramadan ya pendur maning pada bayar bisa. Orang ya pada siang hari bulan Ramadan lu maning pada begoro. Tayyib. Dafa'atu bil ashal fal ashal. Nah, dia harus berusaha menolak dari cara yang paling lembut sampai cara yang sedikit keras, Walau afdha dzalika ila dhahabi nafsihi kalmari baina yadayil al-musalli, sampai dia merasa takut nyawanya terancam. Nah, ini batas akhirnya seorang istri. Maka terpaksa nih mau ajalah bi, namanya arane itu tuh terpaksa kue ya memang kayak kue modelnya. Memang gayanya kan seperti itu ya, mau tidak apa malu-malu ya. Malu tapi mau kayak gitu. Karena malu tapi mau, ajalah bi, karena malu tapi mau ya. Tapi kalau memang tidak mau dan tahu hukumnya itu haram, menolak dari cara yang paling lembut sampai batas dia takut nyawanya terancam. Nah, misalnya tarik rambutnya jeblok-jeblok na tembok. Nah, ini kan nyawanya bisa terancam dah. Ya bisa terancam. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, akhirnya merelakan puasanya batal hari itu. Yang seperti ini sang istri batal puasanya enggak? Batal. Tapi wajib kafarah atau tidak? Tidak. Nah, kalmari baina yadil musalli. Nah, ini istimewanya para fuqaha. Lagi cerita tentang kitabus syiyam, bisa nyerempet maring kitabus shalah ya. Ini persis seperti orang yang melintas di depan orang yang sedang salat. Orang yang sedang salat, hukumnya ketika ada orang yang melintas di depannya, maka orang yang sedang salat wajib untuk menahannya. Padahal lafaz hadisnya itu disuruh, lafaznya apa? Faqtuluh, kon pateni. Ya, lafaz hadisnya kon pateni. Ini kalau dipahami orang yang enggak mau belajar, langsung kembali ke Quran dan hadis, ajib. Dan saya merasakannya. Lagi goleti sendal. Nang Masjid Nabawi paling alil goleti sendal. Ya kan? Sendalnya mau nang di ngerake jumlah atusan. Ya kan? Sendalnya nang di waktunya mepet lagi. Saya lagi nyari sendal. Enggak kelihatan ada orang sholat di depan saya. Di dekat rak kok bisa-bisanya dia juga sholatnya milihnya di dekat rak, itu juga itu milih dekat rak yang di jalan buat orang lewat. Jadi ada bagian yang dikarpeti, Anda melihat sendirilah di foto-foto Google Masjid Nabawi di dalam. Ada bagian yang dikarpeti, itu ada rak-rak sendal. Ada bagian yang tidak dikarpeti, juga ada rak sendal. Yang tidak dikarpeti ini umumnya buat jalan sama dorongan gerobak Zam-Zam ya. Gerobak Zam-Zam tapi ora dodolan kowe ngisi ulang ya. Dia sholat di jalannya gerobak Zam-Zam. Di dekat rak sendal. Betul saya enggak lihat. Ngambil sendal. Ajib. Emosi saya sempat emosi. Dia nahannya tuh kayak mukul maling tuh. Pakai saya dipukul di bagian dada. Dia nahan saya tuh caranya seperti itu.
di seperti ini kan. Saya sempat emosi tapi ingat di masjid gitu. Ya Allah, ya itulah kondisi orang jahil ya. Kondisi orang yang jahil harusnya kalau dia mengerti harusnya tidak akan. Kenapa? Pertama, lafaz itu ingat enggak bahwasannya peperangan saja di tanah suci itu para sahabat disuruh menahan diri kecuali terpaksa ya. Kaum muslimin para sahabat dahulu dilarang untuk membunuh orang kafir di tanah suci di Masjidil Haram kecuali terpaksa. Lafadznya tadi apa? Lafadz orang yang mau lewat, lafadznya apa? Faktuluh, kon pateni. Wong kafir be oroli dipateni. Lo kan wong muslim kon dipateni. Jadi antum pemahamannya beriman. Ya ndak mungkin dipahami dengan zahir hadis, ndak mungkin. Kenapa? Seandainya yang lewat orang kafir pun Anda dilarang untuk membunuhnya. Loh kok orang Islam lewat malah ente mateni? Coba. Pukulan seperti itu kalau menimpa orang 60-70 tahun bisa jatuh di tempat itu. Orangnya besar, ya, orang Arab tinggi besar, badannya juga besar, pukulannya dan sangat bertenaga. Sampai saya mundur beberapa meter itu, maksudnya luar biasa sekali. Mungkin dia ingin mengamalkan hadis tersebut, ya. Nggak bisa mati baik. Maju pantang mundur asik. Itu permisalannya. Jadi hadis tersebut memang lafadznya qatl, lafadznya bunuh, tapi maksudnya adalah untuk mencoba mencegahnya dari cara yang paling lembut sampai cara yang paling kasar. Dan qatl di sana maksudnya bukan membunuh tapi mencegah sekuat mungkin, Kan lafadznya qatl iya, tetap saja Anda tidak bisa tekstual. Beberapa hadis bisa tekstual, beberapa hadis harus kontekstual. Tekstual itu sesuai lafadz, kontekstual itu keluar dari lafadz. Lalu cara menentukan hadis ini tekstual atau kontekstual caranya gimana? Hah? Iya belajarnya kemana? Pahami pakai pemahamannya ulama, itulah manhaj salaf. Ketika bertemu lafadz tidak buru-buru menghukumi tapi belajar dulu. Ada enggak pemahaman ulama tentang ini? Adakah perkataan para sahabat tabi'in tentang perkara tersebut? Apalagi di Masjidil Haram itu kemungkinan antum sholat orang lewat di depan antum ini sangat tinggi. Kemungkinannya sangat tinggi karena padat sekali. Seandainya lafadz itu betul-betul maksudnya adalah bunuh, mungkin sudah banjir darah di Masjidil Haram, atau sudah terjadi peperangan antara kaum muslimin karena mukulnya sekuat-kuatnya. Nyatanya tidak pernah terjadi. Ada dua orang kaum muslimin berkelahi gara-gara lewat di depannya lagi soalnya saya belum pernah dengar di Masjidil Haram di zaman para sahabat terjadi seperti itu, atau para tabi'in atau atba' tabi'in, belum pernah. Padahal kemungkinan itu terjadi sangat tinggi karena padat. Atau zaman ulama setelahnya belum pernah. Nah, ini makanya harus kembali kepada pemahaman para ulama salaf, sehingga dalam memahami hadis jangan seenaknya sendiri. Jadi caranya persis sebagaimana orang yang sedang salat menahan orang yang mau melintas di depannya dengan cara yang paling lembut. Caranya seperti apa? Beri isyarat. Masih ngeyel, ditahan, cukup ditahan, bukan di ya. Sama istri yang sedang menahan suaminya untuk melakukan jima di siang hari bulan Ramadan pun harus melakukan dengan cara yang mirip. Dari yang paling mudah yaitu dengan negosiasi. Ya negosiasinya macam-macam, bisa engko tak masak nasi enak-enak wis bi. Ya wis sepenting aja saiki engko mbok apa ya kan. Engko anu wis bi apa aku orang jaluk THR wis ya, ya. Tapi angger kelakoni nyong THR double ya. Oh, triple berapa apa jare. Ya Allah.
Juga perkataan para fuqaha dalam bab ini menunjukkan dalam permasalahan tersebut, dalam permasalahan jima, ini yang pikirannya lebih jernih ini kaum wanita. Ya. Laki-laki kalau sudah sampai ubun-ubun itu biasanya lupa diri, gelap, ya, gelap. Tadi niatnya mau menggunakan pengaman saja bisa lupa tadi saya simpan di mana pengamannya. Ya. Itulah laki-laki. Kalau wanita dalam masalah jima lebih jernih, dia bisa berhenti kapanpun dia bisa, kemudian bahkan tidak melakukannya pun tidak masalah. Tapi kalau laki-laki kemungkinannya lebih tidak bisa mengontrol diri. Maka untuk para istri harus mengontrol suaminya, ya, dalam permasalahan ini harus ikut membantu mengontrol suaminya. Karena beberapa orang ditemukan ketika berpuasa itu lebih sehat. Beberapa laki-laki ketika berpuasa itu lebih sehat. Maksudnya apa? Lebih sering bangun. Ketika nggak puasa biasa saja, tidak sensitif, ya. Burungnya tidak gampang marah. Tapi kalau puasa justru burungnya gampang. Ini banyak. Ini cukup banyak. Biasanya tidur siang nggak pernah bangun, burungnya biasa saja. Tapi kalau lagi puasa siang-siang tidur saja dia marah-marah burungnya. Nah, ini yang mungkin ngelih ya durung dimakan. Ya, ini untuk para istri harus aktif dalam memperhatikan kondisi suaminya. Jadi diberi makan yang cukup, ya. Sebelum waktu wajib berpuasa, istri-istri harus pintar-pintar memberikan vitamin dan energi yang cukup kepada suaminya supaya di siang hari bulan Ramadan tidak marah-marah karena kekurangan vitamin. Burungnya tadi kurang kacor katanya tadi. Baik, au jama'a man kana nawasum fi safarihi. Baik, orang yang safar itu sebaiknya, orang dalam kondisi safar itu sebaiknya berpuasa atau tidak? Orang dalam kondisi safar itu sebaiknya puasa atau tidak? Gampang pertanyaannya, kok bisa bingung ya. Kalau sebelumnya masih mukim, ya itu perkara beda, itu soalnya beda. Soalnya jelas, orang sedang safar yang afdol baginya berpuasa atau tidak? Tidak, dah selesai. Tapi orang ini pengen puasa, ya, pengen puasa. Kemudian jarak safarnya ini safar yang qasar, dibolehkan untuk mengqasar salat. Berarti boleh untuk tidak berpuasa enggak? Boleh, bahkan afdal, ya, kita sudah ambil. Tapi niat puasa. Kemudian jam 10 pagi marah-marah, ya, jam 10 pagi bangun dan kelaparan sehingga marah-marah. Kemudian dia memutuskan untuk merubah, kayaknya wong oleh ke musafir tak oleh orang puasa. Pada asalnya yang afdol adalah tidak berpuasa, tapi dia niat dia sahur. Musafir ini sahur puasa. Tapi jam 10 emosinya tidak terkendali, ya, emosi tidak terkendali. Kemudian dia langsung tanpa medang tuli, tanpa sarapan, langsung menuntaskan hajatnya dengan istrinya. Entah istri yang nomor berapa saya kurang paham, karena harus ditempuh dengan safar. Biasanya istri itu mukim, ya, ini ketemunya di safar. Dia langsung berjima. Berarti di siang hari bulan Ramadan enggak? Di siang hari bulan Ramadan melakukan jima enggak? Melakukan jima. Pertanyaannya, puasanya batal enggak? Batal. Yang kedua, wajib kafarah atau tidak? Bisa nih, kompak nemen. Lah sekarang dia membatalkan dengan cara jima, dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Kok bisa tidak wajib membayar kafarah? Ajib, masya Allah. Memang para fuqaha, antum jawabannya persis seperti
penulis seperti penulis Al-Imam Al-Buhuti. Nah, li'annahu shaumun la yalzamul mudhi fihi, karena puasanya tidak wajib diselesaikan. Wong memulainya saja tidak wajib, apalagi mengakhirinya. Memulai puasanya saja tidak wajib. Yang afdal justru puasa itu tidak. Memulainya saja tidak wajib, apalagi mengakhirinya tidak wajib juga sampai maghrib. Asbahat tatawwu, persis seperti puasa sunnah. Nah, oleh annahu yuftiru bi niyyatil fitr. Nah, ini ajib lagi. Kalau ente masih ngeyel, orang ini berjima di siang hari bulan Ramadan, sesungguhnya dia tidak membatalkan puasanya dengan jima, tapi membatalkan puasanya dengan apa? Dengan apa? Membatalkan puasanya dengan safar. Masa membatalkan puasa sih? Belum medang, belum minum kopi apa namanya? Kopi apa sih? Tuh, kopi sing galak-galak lho. Borneo. Belum minum kopi Borneo, kopi duren, belum dinungi kabeh. Langsung dengan jima. Kalaupun ente masih ngeyel bahwasannya orang ini harusnya kafarah dong. Orang dia membatalkan puasanya dengan jima di siang hari bulan Ramadan, Imam Buhuti masih punya jawabannya, jangan khawatir. Apa kira-kira apa? Kenapa tetap enggak wajib kafarah, kenapa? Safar membatalkan puasa? Ajib. Karena dia batalnya ndak pakai jima, dia batalnya pakai niat. Kan sudah kita sampai, barang siapa yang niat membatalkan puasanya maka puasanya batal, ya sudah. Berarti dia jima dalam kondisi tidak maka nggak mungkin ada kafarah, nggak mungkin. Aku anggar ngasih ngayel, tapi anggar sing pertama wis cukup ya wis, nggak perlu ditambah-tambahin lagi ya. Li'annahu yuftiru bi niyyatil fitr fa yaqul jima' ba'dahu, jima'nya itu setelah dia berbuka puasa, dan puasa itu tidak wajib baginya. Jadi tidak perlu ngayel lagi ya. Baik. Sudah berapa jam? Berapa menit? Wis sejam ya? Sudah cukup ya? Tambah sedikit ya. Wa in jama'a fi yawmayn mutafarriqayn aw mutawaliyayn aw karrarahu ay karrara al-wata' fi yawmin wa lam yukaffir lil wata' al-awwal fa kaffaratun wahidatun fi ats-tsaniyah wa hiya ma idza karrara al-wata' fi yawmin qabla an yukaffir. Qala fil mughni wa syarhi bi ghairi khilaf wa fil ula wa hiya ma idza jama'a fi yawmayn ithnatani li'anna kulla yawmin ibadatun mufradatun. Naam. Fulan ibn fulan, seorang yang wajib berpuasa. Berarti kondisinya mukim apa musafir? Mukim ya. Melakukan pelanggaran jima di siang hari bulan Ramadan 2 hari berturut-turut, ora cukup mung sedina ya. 2 hari berturut-turut. Sing sedina tobat, bengine traweh cerita karo ustadze tobat. Suke dulangi maneh ya. Atau 3 hari berturut-turut, 2 atau 3 hari atau seterusnya lah. Intinya minimal 2 hari berturut-turut ya. Kemudian setelah dia berkonsultasi, dikatakan oleh ustadznya wajib membayar kafarah. Pertanyaannya, ketika dia jima di hari yang pertama tanggal 1 Ramadan, dia belum bayar kafarah. Kemudian di tanggal 2 diulangi maning, maka kafarah yang harus dibayarkan itu double apa cukup 1 kali? Alasannya? Kan yang pertama belum dia bayar ya. Cukup bayar kafarah 1 atau harus 2? Ganti pertanyaannya ya. Fulan bin fulan melakukan hal tersebut jam 7 pagi ya.
Jam 10 ikut pengajian pas pembahasan masalah tersebut. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat, kemudian cerita karo bojone, jebule rolih me ya. Kemudian tidur siang. Bangun tidur siang marah-marah lagi. Baru jam 7 tobat, jam 10 jam 3 wis ngamuk maning. Akhirnya melakukannya lagi. Yang wajib bagi dia berarti sehari itu dia berapa kali melakukannya? 2 kali. Taib. Yang pertama ketika tobat belum sempat membayar kafarah sampai kejadian yang 2 kali. Berapa kafarah yang harus dia keluarkan? Sekarang 1. Padahal berapa kali jimanya? 2 kali. Kasus yang pertama berarti bayar kafarahnya berapa? 1 kali. Yakin? Ya boleh berturut-turut, boleh ini bilang mutafarriqaini au mutawaliyaini, mau tanggal 1 karo 29 ya sisa sing adoh nemen tanggal 1 karo 2 1 karo 3 enggak ada masalah. Harus mendaftar proses apa? Sesuai berarti dihitungnya makanya harinya. Taib. Berarti harus bayar berapa? Kalau 2 hari berarti 2. Taib. Ada yang lain? Kalau kasus yang tadi yang sehari 2 kali? 1. Padahal 2 sama-sama 2 kali. Sarna 1 hari. Aji, memang mulang fuqaha gue paling kepenak ya. Katone jawabannya guyonan, tapi memang itu jawabannya. Nah. Bi ghairi khilaf, tanpa ada khilaf. Ya, memang seperti itu. Kenapa? Li'anna kulla yaumin ibadatun mufradatun, karena setiap hari puasa itu ibadah sendiri. Adapun kasus yang pertama karena terjadi di hari yang sama. Seakan-akan orang membatalkan puasa, kemudian membatalkan puasanya lagi. Puasa hari itu sudah batal. Sudah batal. Maka kalau terjadi di hari yang sama sebelum membayar kafarah maka hanya wajib 1 kali. Kasus berikutnya jam 7 kejadian, jam 10 ikut pengajian, tobat bayar kafarah saat itu juga. Lembaganya ente, yayasan ente bisa nyalurkan orang bisa ya. Pira swidak kayak tak bonusi 120 ya. Jadi swidak wong kena nggo bukber ya kan. 120 orang. Tapi jam 3 kejadian lagi. Apakah kafarah yang dia bayarkan di hari itu mencukupi atas perbuatan jima yang pertama atau yang kedua wajib bayar lagi? Wajib bayar lagi. Nah ini fatwanya Al-Imam Ahmad bahwasanya kalau dia sudah melakukan perbuatan tersebut membayar kafarah di hari yang sama dia mengulangi perbuatan tersebut maka wajib membayar kafarah yang kedua. Baik. Wa in jama'a thumma kafara thumma jama'a fa kafaratu tsaniyah li'annahu wadu muharraman wa qad nam sudah. Wa kadzalika man lazimahu al-imsak idza jama'a man jama'a wa huwa mu'afa. Khalas, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Allahu a'lam. Kalau lama-lama menikmati ya bisa jadi sukarela, lama-lama sukarela. Oleh karena itu harus sungguh-sungguh ya kalau tadi kita sampaikan. Biasanya dalam masalah jima ini lebih jernih pikiran istri. Bahkan di tengah-tengah pun bisa ke jemuran urun tak entas bi, engko cup bisa. Kalau laki-laki nggak bisa. Apa terus panapa sisan. Nah, tapi kalau perempuan bisa ya. Maka wanita kalau merubah niatnya dari terpaksa menjadi sukarela, maka dia wallahu a'lam mengambil hukum sukarela. Maka harus tetap istiqomah ya. Antum harus mendoakan kepada para istri-istri supaya tetap
istiqamah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.